Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dadio sambarang Wojo layu Hai Re, iya apa kabar ya? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor dan kita bertemu di episode berapa ya? Lupa ya. Dan di episode kali ini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor ya. Ini kalau misalnya suaranya agak berbek banget harap dimaklumin ya karena ini pakai mikrofon yang satunya ya. Karena yang mikrofon yang biasanya aku pakai ini agak rusak ya. Mikrofon yang bagus ini agak rusak dan kabelnya ini nggak cocok dengan yang ini. Pokoknya beli kabel itu nggak cocok gitulah, jadi puyeng gitu ya. Ya gitu. Pokoknya gue mau komen apa-apa tapi aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Udah 5 tahun aku nemenin kalian dan follower aku di Spotify udah 100.000. Ya Allah, semoga kalian betah ya ngedengerin aku. Semoga kalian gak banyak protes ya. Oh, banyak yang protes lah sebenarnya ya. Semoga kalian gak kecewa ya dengan ketidakkonsisten aku ini karena aku kan sekarang kan lebih juga ngonten di TikTok juga sama di YT gitu kan. Tapi kalau di TikTok sama di YT tuh di YouTube itu lebih fokus ke explore gitu guys ya. Jadi harap dimaklumin ya guys ya. Ya udah, tanpa berbasa-basi lagi langsung aja kita bacakan cerita horor yang sudah datang di email. Dan cerita kali ini datang dari siapa nih? Dari Sulkan. Ya. Judulnya adalah Pengalaman dengan Tentara Goib Monumen Perjuangan. Fotonya nggak bisa. Oke. Perkenalkan, nama aku Sulkan. Pertama-tama aku pengen ngasih tahu nih. Mungkin cerita ini sering teman-teman dengar atau teman-teman baca di internet atau media lainnya. Tapi cerita yang akan gue tuliskan di sini adalah murni pengalaman yang gue alami sendiri. Tahun 2010, gue diterima kerja di sebuah bank swasta di Semarang. Selain bekerja, gue juga melanjutkan kuliah S2 di Unpad Bandung. Jadi selama tahun 2010 sampai 2012, gue harus menjalani kegiatan rutin yang terbilang sangat berat, yaitu kerja di Semarang dan kuliah di Bandung kalau kelas weekend. Kegiatan ini sangat menyita waktu, tenaga, dan materi karena seminggu sekali gue harus bolak-balik Semarang-Bandung. Untuk menghemat ongkos, gue memilih naik bus malam. Berangkat dari Semarang Jumat malam dan kembali dari Bandung Minggu malam. Di Bandung, gue kos masih di sekitar Titiran Dalam 1. Tapi bukan rumah kos yang gue ceritain ya. Nah, pengalaman yang akan gue ceritain sekarang terjadi sekitar bulan Februari 2011. Jumat malam, gue bergegas pergi ke pangkalan bus. Seperti biasa, gue naik bus Santika jurusan Semarang-Bandung. Karena menurut gue, bus ini cukup nyaman dibanding bus malam lain. Jadwal pemberangkatan bus ini sekitar jam 7 malam dan tiba di Bandung sekitar pukul 2-3 dini hari. Setelah menunggu, akhirnya bus tersebut datang juga. Gue langsung duduk dan mengambil posisi paling nyaman untuk tidur.
Gue sangat butuh istirahat karena keesokan harinya gue harus kuliah pagi. Selama perjalanan biasanya gue habiskan untuk tidur dan terbangun sekitar pukul 10 malam untuk istirahat makan malam sekaligus ke toilet. Setelah itu tidur lagi sampai ke Bandung. Singkat cerita, bus tersebut tiba di Bandung sekitar pukul 2 dini hari. Bus sebenarnya hanya sampai stasiun Cicahem. Tapi karena pul bus tersebut, apa sih pul itu, melewati gedung Telkom, biasanya gue langsung turun di Telkom. Turun di gedung Telkom, gue lanjut naik angkot Cicahem, Ciroyom, dan turun di depan Unpad, Monumen Perjuangan. Sebenarnya dari Telkom tinggal jalan kaki pun bisa, tapi memang cukup jauh dan gue sudah terlalu capek. Jadi gue memilih cari jalur terdekat, yaitu melalui Monumen Perjuangan. Dini hari itu jalanan Bandung terlihat basah karena gerimis dan langit lebih gelap karena mendung. Bandung sangat sepi. Biasanya masih ada 1-2 pedagang kaki lima yang sedang membereskan tendanya atau beberapa anak muda yang nongkrong. Tapi hari itu sepi sekali. Mungkin karena gerimis. Gua turun dari angkot di depan kampus Unpad. Melihat suasana yang sepi, gentar juga mental gua. Gua mencoba memberanikan diri dan memasuki area Monumen Perjuangan. Area Monumen Perjuangan memang terkenal dengan keangkerannya. Suasana saat itu yang gelap dan gerimis menambah suasana semakin menyeramkan. Gua rasa siapapun yang ada di posisi gua saat itu akan gentar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ucap gua dalam hati setiap kali memasuki area Monumen Perjuangan. Gua berjalan seperti biasa, mencoba untuk berjalan santai dan tenang. Baru saja beberapa meter gua berjalan dari belakang Monumen Perjuangan, terdengar suara derap langkah kaki baris berbaris. Masa masih ada yang latihan baris berbaris subuh-subuh gini? Pikir gua. Area ini memang sering dijadikan latihan marching band hampir setiap sore. Sempat terpikir cerita seram tentang hantu tentara di area itu. Tapi seperti biasa, gue mencoba berpikir positif. Suara derap kaki baris berbaris sepasukan orang tersebut semakin terdengar jelas. Gue mencoba menoleh ke arah suara tapi terhalang oleh monumen. Tepat setelah melewati bangunan monumen, gue mencoba menoleh ke arah suara sekitar belakang monumen. Saat gue menengok tersebut, di samping monumen, gue melihat ada orang sedang duduk. Gue hanya bisa melihat siluetnya saja. Suara derap baris berbaris masih terdengar. Tapi gue gak melihat ada pasukan atau marching band di sana. Hanya suara, ada orang, tenang aja, pikir gue. Gue akhirnya keluar dari area Monumen Perjuangan. Baru beberapa langkah keluar dari Monumen Perjuangan, gue baru kepikiran. Itu ngapain orang duduk di monumen kayak gitu? Begitu pikir gue. Gue memutuskan kembali masuk ke area Monumen Perjuangan, memastikan orang tadi. Gue tengok ke arah orang tadi berada dan gue masih melihat siluet orang itu. Orang itu terlihat seperti sedang menunduk. Gue menghampirinya. Gue siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Kurang lebih jarak gue dan orang itu sekitar 20 meter. Gue baru sadar kalau orang tadi tidak sedang menunduk. Tapi orang itu memang tidak memiliki kepala. Saat itu juga gue lari sekencang-kencangnya. Gue bahkan tidak berani ke kosan. Gue pergi ke warung kopi, nongkrong sampai azan subuh baru gue ke kosan. Di warung kopi tadi, gue menceritakan pengalaman gue ke tukang kopi di sana dan menurut dia, memang kejadian itu sering terjadi. Suara baris berbaris bahkan kadang terdengar
ke rumah di sekitar monumen tersebut. Sejak kejadian itu, gue gak berani lewat monumen perjuangan lagi kalau baru datang dari Semarang. Gue memilih jalan dari Telkom karena pencahayaannya lebih terang. Lebih capek memang, meskipun kalau beruntung kadang ada ojek atau becak lewat sehingga bisa mengantar ke kos. Oke. Ceritanya selesai tentang pengalaman dia dihantui tentara, ya hantu tentara lagi baris berbaris di Monumen Perjuangan. Nah, anak Bandung yang rumahnya deket Monumen Perjuangan ya, itu beneran gak sih? Emang setiap malam itu bakal ada gangguan orang baris berbaris enggak? Kayak gitu. Kalau dulu gue sering denger cerita, ini cerita dari temen ya. Gue tuh sering ngedenger ceritanya itu di daerah Gedung Sate, katanya gitu. Jadi temen aku itu aku kan dulu juga pernah tuh foto-foto di depan Gedung Sate, tapi seberangnya ya, itu pun juga tengah malam cuy. Nah temen aku tuh pernah nongkrong lah ibaratnya atau apa gitulah, nganterin temennya yang dari luar kota gitulah untuk berkunjung ke Gedung Sate gitu. Intinya tuh dia tuh pengen foto-foto di situ. Nah si temenku ini yang orang mana ya, dia tuh orang Kalimantan orang mana gitu, aku lupa gitu katanya, itu pokoknya bukan orang Jawa lah ya. Dia tuh ngelihat ada orang pakai baju tentara gitu, tapi baju tentaranya itu baju tentara zaman dulu, bukan tentara yang zaman sekarang pakai pakai doreng atau pakai apa, bukan, kayak tentara zaman penjajahan gitulah, kayak tentara Jepang atau apa gitu, pokoknya pakai gitulah gitu di deket gedung Gedung Sate itu, pokoknya katanya tuh deket pintu apa deket apa gitu, lagi berdiri ngeliatin mereka gitu, dan itu cuma satu orang aja gitu. Nah kata temanku yang orang asli sana itu, emang gedung itu tuh kalau malam ya, bagi orang yang bisa ngelihat tak kasat mata itu sering banget diperlihatkan tentara-tentara gitu, tentara-tentara zaman dulu itu berdiri di situ. Nah itu beneran apa enggak sih guys? Nah, kayak gitu. Bener nggak sih adanya gangguan hantu tentara zaman dulu di Monumen Perjuangan ataupun Gedung Sate? Nah, itu. Kalau kalian pernah menemukan hal semacam itu ya, atau mungkin kalian pernah mendengar cerita itu, kalian boleh deh ketik-ketik di kolom komentar atau kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com ya cuy. Oke, lanjut ke cerita berikutnya. Ini agak sedikit ngantuk gue sebenarnya ya. Oke. Cerita berikutnya adalah dari Gordon. Judulnya adalah Jalur Hantu. Jalur hantu ya. Aduh, anjir, sakit banget nih, kenapa sih? Juni 2019. Alhamdulillah waktu itu aku udah wisuda dan gak butuh waktu lama bagiku untuk dapat pekerjaan. Hanya 1 bulan setelah wisuda, aku sudah diterima bekerja di sebuah perusahaan swasta yang cukup terkenal. Aku waktu itu cukup senang karena ini adalah pekerjaan pertamaku setelah lulus kuliah, dan aku memang dari dulu tertarik bekerja di bidang tersebut. Di perusahaan itu aku ditempatkan di sebuah unit di daerah Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Karena rumahku di daerah Kuningan, jadi aku memilih untuk pulang pergi dan tidak ngekos. Nah, jarak rumah ke kantor itu bisa ditempuh 1,5 jam saja pakai motor. Jalur pulang pergi rumah kantor aku ini terbilang cukup menantang. Jalur tersebut membelah hutan, adapun perkampungan jaraknya 1-2 km dari satu kampung ke kampung lain. Belum lagi kalau malam. Penerangan sangat minim ditambah jarang kendaraan lewat ke sana membuat jalur ini semakin seru dan menyeramkan. Malam itu aku pulang malam. Memang sudah menjadi rutinitas ataupun budaya di kalangan perusahaanku bahwa pada setiap awal
dan akhir bulan harus lembur sampai malam. Jam 7 malam pekerjaan gue tuh selesai. Aku memang harus menyelesaikan pekerjaanku secepatnya karena aku gak mau pulang terlalu malam melewati jalur hantu itu. Ron, kalau udah selesai mendingan lu pulang duluan aja. Udah malam nih, jalur pulang lu ngeri kalau kemalaman. Unit manajerku ini memang pengertian nih. Dia dia mengatakan seperti itu ke gua. Setelah mendapat izin pulang lebih cepat, gua segera pulang. Gua tancap gas agar bisa secepatnya melewati jalur hantu itu sebelum terlalu aman. Menjelang memasuki jalur hantu, gua membunyikan klakson 3 kali dan mengucap salam dan bismillah. Gua mengikuti saran dari rekan-rekan kerja gua. Blok hutan pertama sudah gua lewati. Gua memasuki perkampungan pertama. Gelap sekali saat itu. Langit tampak mendung dan biasanya cahaya bulan sangat membantu menerangi jalur ini kalau malam. Di kampung pertama, gua berhenti sebentar menunggu ada kendaraan lain lewat. Biasanya kalau ada mobil atau motor akan gua ikutin dan konvoy deh. Jadi gua ngerasa ada temen gitulah di situ. Tapi kali ini dari tadi gak ada mobil lewat. Sekitar 5 menit gua menunggu, akhirnya ada juga nih mobil lewat. Gua langsung mengikuti mobil itu. Tapi di pertengahan hutan kedua, tiba-tiba hujan turun deras sekali. Gua langsung kebut motor gua agar secepatnya bisa melewati hutan itu dan sampai di kampung berikutnya. Sesampainya di kampung kedua, gua berhenti di sebuah warung. Beruntung sekali ada warung di sana, pikir gua. Warung tersebut masih terbuat dari bilik anyaman bambu dengan penerangan lampu bohlam 5 watt. Ada seorang bapak usia 50-an yang menjaga warung tersebut. Ada juga 2 orang yang sedang berteduh juga di sana. Satu anak muda umur 17-an dan satu lagi kakek-kakek mungkin berumur 70-an. Pak, kopi hitamnya 1 ya. Gue mesen kopi lumayan menghangatkan badan, pikir gue. Iya, A, jawab bapak warung tersebut. Bapak penjaga warung dengan cepat membuatkan kopi. Tak sampai 1 menit kopi sudah tersaji hangat. Ah, enak banget kopinya, Pak. Langsung hangat badan saya. Gue memuji kopi si bapak. Bapak penunggu warung tampaknya tidak suka berbicara. Saat gue puji dia hanya diam. Aa mau kemana? Anak muda yang bareng dengan kakek-kakek bertanya ke gue. Akhirnya ada yang bisa diajak ngobrol. Mau ke Kuningan, Kang? Gue menjawab. Oh, berarti lewat kampung X dong ya? Anak muda itu menyebut kampung di seberang hutan ketiga. Artinya tetangga kampung di mana gue ngopi sekarang. Iya, Kang, kenapa gitu? Gue tanya. Gini, A, saya mau antar kakek saya ke kampung X, tapi kehujanan. Dari tadi saya jalan kaki. Kasihan kakek saya, kayaknya udah kecapean. Punten, kalau boleh apakah kakek saya bisa menumpang sampai kampung X? Kata anak muda itu. Oh silahkan, gak apa-apa, kata gue. Lagian biar ada temen ngelewatin hutan gitu, pikirku kan. Makasih ya, A. Tapi saya gak bisa ikut, saya harus pulang. Nanti A turunin aja kakek saya di balai desa. Ada kakak saya yang nunggu di sana kok, kata anak itu. Oh ya udah, kata gue singkat. Nuhun ya, A, kata anak itu berterima kasih. Tak berselang lama, hujan ini berhenti. Gue langsung memutuskan untuk pergi. Gue membayar kopi, dan saat gue membayar kopi, gue agak terkejut dengan wajah bapak penjual kopi yang pucat pasi. Aneh banget sih, pikir gue. Gue langsung naik ke atas motor, sang kakek juga naik ke atas motor dibantu cucunya. Setelah pamitan dengan cucunya, gue langsung tancap gas memasuki hutan ketiga. Gelap dan becek sekali jalan di hutan ini.
Mungkin saking derasnya hujan tadi, gue pun memelankan motor gue. Kek, namanya siapa? Gue tanya si kakek untuk mencairkan suasana. Kakek itu diem aja. Kakek umurnya berapa? Gue tanya lagi. Kakek itu masih diem. Istri kakek nggak ikut. Di mana sekarang? Gue nggak menyerah untuk bertanya supaya nggak terlalu sepi nih. Tapi kakek itu tuh masih diam. Akhirnya gue menyerah. Mungkin budek karena sudah tua kali ya, pikirku. Akhirnya sampailah gue di balai desa kampung X. Tapi gue sangat terkejut saat akan menurunkan si kakek. Si kakek ini tadi itu sudah tidak ada di atas motor gue. Pikiran gue udah berkecamuk nih. Gue takut kakek yang gue bonceng tadi terjatuh. Gue langsung menyusuri hutan 3 menuju kampung di mana tadi gue berteduh. Tapi nggak ada ditemukan jejak-jejak keberadaan kakek tadi. Warung di mana gue ngopi pun juga sudah tutup. Jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Gue memutuskan untuk pulang karena gue takut. Sepanjang perjalanan, pikiran gue cuma memikirkan nasib kakek yang gue bonceng. Sepanjang perjalanan, gue merasa seperti sedang diikuti seseorang. Banyak kelebatan seperti orang menyeberang di depan. Beberapa kali gue malah mengerem mendadak karena melihat seperti ada bayangan orang menyeberang. Mungkin karena memikirkan kakek tadi, pikir gue. Alhamdulillah gue singkat kata sampailah ke rumah dengan selamat. Di rumah, gue cerita ke bokap mengenai apa yang gue alami. Besoknya, bokap mengantar gue untuk mencari keberadaan sang kakek. Gue sampai pulas kerja karena shock. Gue takut sang kakek celaka aja. Sepanjang perjalanan, gue gak menemukan jejak-jejak sang kakek. Gue menuju warung di mana gue ngopi tadi malam. Sesampainya di warung, gue langsung tanya bapak penjaga warung. Bapak itu tampak kaget melihat gue. Pak, lihat kakek yang tadi malam gak? Gue langsung tembak dengan pertanyaan kan. Karena gue ini udah penasaran banget gitu. Khawatir, takutnya kenapa-napa main di kakek. Duduk dulu sebentar. Bapak itu malah nyuruh gue duduk dan membuatkan gue teh manis. Ini diminum dulu teh manisnya, kata bapak itu. Gue tambah bengong, pengen rasanya gue tonjok nih orang kan ya. Karena gue ini lagi panik gitu loh. Kok malah ditawarin teh manis? Barulah setelah itu bapak tadi menceritakan semuanya. Menurut bapak penjaga warung, kakek yang gue bonceng tadi adalah kakek penguasa gaib hutan tersebut. Banyak pengendara mobil dan motor yang kecelakaan, bahkan sampai meninggal setelah ditumpangi kakek tersebut. Itulah kenapa alasannya semalam bapak penjaga warung ini diam saja dan ketakutan. Karena sejak awal dia tahu. Menurutnya dia sudah memperingatkan agar saya tidak membonceng kakek itu. Tapi kode dari bapak penjaga warung tidak dimengerti oleh gue. Setelah kejadian itu gue gak mau lagi melewati jalur hantu itu malam hari. Akhirnya gue memutuskan untuk kos di daerah Cirebon kota. Oke, ceritanya selesai. Hampir sama ya ceritanya dengan yang cerita pertama ya. Tentang gak mau ngelewatin ke lokasi gitu loh. Terus tiba-tiba memilih untuk memutar atau ngekos. Tapi bener gak apa yang diceritakan oleh si pencerita ya? Ada penguasa hutan di mana tadi? Di jalur mana tadi ya? Gue lupa tadi. Jalur lupa gue tadi. Pokoknya disitulah. Pokoknya kalau misalnya ada daerah Cirebon menuju Kuningan itu ada hutan. Nah, daerah Palimanan menuju Kuningan itu emang bener ada hutan gitu kah? Nah itu coba. Misalnya kalau di situ emang ada hantunya kah? Kayak gitu. Maksudnya ada pernah kejadian hal-hal yang sangat mistis kah? Karena di situ melewati 3 hutan katanya ya. Oke dah kayak gitu.
kayaknya ceritanya ya. Aku agak sedikit mengantuk ini, entah kenapa ya. Akhir-akhir ini tuh aku sering lebih mengantuk ya. Padahal ini masih jam 10 lewat, belum sampai jam 11 ya. Tapi aku tuh kadang itu kayak udah capek, udah lelah gitu ya. Ngantuk banget gitu. Ya buat teman-teman semua, kalau misalnya kalian suka dengan cerita hororku ini, jangan lupa dengerin podcastku di Spotify, di Noise, di Apple Podcast ataupun platform podcast lainnya. Jangan lupa juga nontonin aku live explore di channel sorry, di TikTok namanya Anda_Olive24. Dan jangan lupa juga ya, kan habis ini mau Idul Adha nih, Mbak Kunti mau ini ngorbanin kambing gitu ya, dibantu buat berkorban ya kambingnya. Gue juga sebenarnya pengen berkorban kambing nih, tapi bisa kali ya dibantu-bantu untuk ngorban kambing. Pokoknya jangan korban perasaan ya. Enggak. Kalau berkorban kan harus ikhlas ya, pakai duit sendiri ya, jangan ngemis orang lain kan ya. Tapi Mbak Kunti pengen beli sate kambing atau gulai kambing. Nah, bisa tuh ya dibantu untuk Mbak Kuntinya beli gulai kambing atau satu kambing 200 tusuk ya. Caranya gampang banget, kalian tinggal masuk aja ke bio Instagram podcast kisah horor, tinggal diklik aja di situ ada link saweria. Nah, langsung deh nanti masuk ke situ deh. 10.000, 20.000 seikhlasnya ya. Oke, akhir kata saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye bye.